Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai apa yang diinginkan si pengganggu dari dirimu ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa digangguin ya guys ya, atau buat kamu-kamu yang merasa ada pengganggu nih ya di dalam kehidupanmu ya guys ya. Mari kita cari tahu ya guys ya, apa sih yang diinginkan si pengganggu ini dari dirimu ya. Di sini tersedia dua file ya guys ya, dan aku sudah kasih tanda untuk setiap masing-masing filenya. Ini ada file 1, aku kasih tanda dengan boneka kelinci ya guys ya, berwarna coklat. Ini dia boneka kelinci. Lucu ya guys ya. Oke. Dan ini untuk file kedua aku kasih tanda dengan boneka Moshi Moshi. Oke. Well guys ya, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, and kalau kamu mau shopping nih ya guys ya, boneka paket dengan harga terjangkau ya, maka kamu bisa kunjungin all shop aku, yang mana linknya itu sudah tertera di description box ya. Jadi tinggal klik atau kamu bisa salin linknya ya guys ya, and kamu bisa mengunjungi all shop aku. Di sana ada beragam aneka boneka paket yang lucu-lucu ya. Satu paket itu isinya ada 3 sampai 5 biji ya guys ya, tergantung daripada model bonekanya ya. So, kalau kamu juga tertarik untuk koleksi boneka atau kamu mau kasih itu untuk gift kepada someone ya, kamu bisa lihat-lihat katalog ya, katalog dari boneka paket aku. Who knows, ada yang minat di antara kamu. Oke, seperti biasa ya, gunakan intuisi kamu untuk memilih. Hai, file 1, ini file kamu ya, buat kamu-kamu yang pilih file ke-1 dengan tanda boneka kelinci. Hai. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya, energi dari si pengganggu yang pernah gangguin kamu ya guys ya. Oke guys, mari kita lihat di sini ya. Apa yang diinginkan si pengganggu nih dari dirimu ya? Mesti kamu penasaran kan ya guys ya, atau pengen tahu gitu loh guys ya, atau kamu pengen kepoin ya guys ya, apa sih ya yang diinginkan oleh si pengganggu ini, sehingga kamu tahu gitu maksudnya apa ya, gangguin kamu mulu gitu kan. Oke, siapapun orang yang terkoneksi dengan dirimu ini ya, yang mana dia suka gangguin kamu ya guys ya. Well, di sini ada 7 of Pentacles, ada 8 of Wands, ada 8 of Swords, ada 6 of Pentacles, and ada 4 of Cups. Oke. Well guys, you see, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen Earth Signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Fire Signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen Air Signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Semua zodiak ada di sini ya, karena semua elemen ada di file 1. Tapi yang strong energinya ini yang lebih mendominasi itu berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Oke. Mari kita lihat di sini ya guys ya, apa yang diinginkan si pengganggu dari dirimu ya. Aku merasa kalau kamu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya guys ya, atau kamu merasa tertarik untuk nyimak readingan kali ini ya, itu kamu digangguin orang atau ada pengganggu yang memang sengaja mengganggu kamu ya, dan kamu tuh terkadang gerah gitu loh guys ya, atau merasa tidak nyaman ya, digangguin terus gitu. Maunya apa sih ini orang?
rese banget gitu, bikin risih ya, bikin gak enak, gak nyaman gitu ya, ketika kamu berada di suatu komunitas tertentu atau berada di circle atau di lingkungan kamu ya guys ya. Orang ini kayaknya suka banget gangguin kamu. Itu kenapa? Iya, well di sini ada Seven of Pentacles ya guys ya. Ini general reading ya guys ya, masih general reading ya, bukan personal reading. Jadi energi banyak orang gitu ya guys ya, bisa resonate, bisa tidak ya guys ya. And si pengganggu ini ya guys ya, itu bervariasi. Jadi tergantung daripada your real life story ya. Oke. Nah, di sini ada Seven of Pentacles ya, dimana aku melihat bahwa si pengganggu ini ya, ada yang ingin sengaja ganggu kamu itu karena dia tidak suka dengan pekerjaan kamu, iya. Dengan kata lain, dia ada menyimpan rasa iri hati ya terhadap pekerjaan kamu ya guys ya, terhadap karir usaha bisnis kamu ya, terutama kamu yang kayaknya punya usaha sendiri ini ya guys ya, atau kamu yang kerja ikut orang gitu ya guys ya, tapi kayaknya selalu lancar jaya nih ya, nggak ada masalah ya, makin hari kayaknya makin berkembang. Mungkin saja kamu habis dipilih pada posisi tertentu ya, atau naik jabatan kah ya, atau ditunjuk untuk bisa menangani suatu proyek ya, ada kenaikan jabatan posisi ya, kamu diberikan posisi yang bagus gitu oleh atasan kamu ya. Kalau kamu seorang pekerja, kalau kamu ini seorang wirausahawan, itu usaha kamu tuh kayaknya laris manis gitu ya, lancar jaya ya guys ya. Dan ini dia tidak suka ya guys ya, karena dia merasa iri hati ya. Yang dia inginkan adalah pekerjaan kamu jadi terhambat, terganggu, tersendat-sendat ya. Kalau dia ini adalah orang yang berada di circle atau di lingkungan kamu, kamu ini posisinya adalah sebagai seorang pedagang ya, dia sering sekali berkunjung ke tempat usaha kamu, pura-pura jadi pembeli, pura-pura jadi customer ya guys ya, pura-pura tertarik dengan produk kamu, ingin membeli produk kamu ya, padahal dia punya niat, maksud, dan tujuan tertentu ya guys ya. Dengan kata lain tuh kayak mau nusuk dari belakang ya, tapi pura-pura baik dulu di depan kamu, jadi muka dua gitu loh guys ya, supaya kamu nggak curiga ya. Jadi dia pura-pura jadi pembeli ya, biar kamu itu percaya dengan dirinya, sehingga kamu bisa memberikan informasi yang dia inginkan ya. Dia tanya-tanya ke kamu, ini apa sih, produk apa, kamu ngambil produk ini dari mana, kamu bikin sendiri produk ini atau kamu dapat dari mana, terus ini kamu dimodalin atau modal sendiri gitu loh guys ya, sampai ke hal-hal yang detail. Pada awalnya dia akan nanya-nanya ke hal-hal yang general atau umum dulu ya, nanti kamu curiga kalau langsung ke detail gitu kan. Mana mungkin kamu langsung kasih info yang bersifat secret atau rahasia ya kan. Jadi dia kayak berusaha untuk menjalin komunikasi sebaik-baiknya dengan kamu. Jadi pura-pura beli dulu ya, pura-pura kayak pengen tahu dulu produk apa gitu ya. Tapi dia sering sekali ya berkunjung ke tempat usaha kamu. Itu kalau kamu punya usaha sendiri ya. Tapi kalau kamu ini bekerja di tempat orang ya, dia suka kayak membuat waktu kamu terbuang ya. Jadi dia suka manggil-manggil kamu ya, ngajak-ngajak kamu jalan keluar ya, atau sorry to say ya, kayak ngebolos gitu ya. Kalau sekolah kan ngebolos sekolah ya, ini kalau bekerja kan ada juga nih ngebolos kerja ya, atau absen kerja ya, keluar pada waktu kerja ya. Bos nggak tahu nih ya. Nah itu hati-hati kamu ya, bisa ada jebakan di sana gitu ya. Nanti yang jeleknya kamu ya, yang dibilangin kamu lah yang ngajak dia keluar atau apa ya. Bisa seperti itu. Terkadang hal yang benar atau kebenaran itu bisa jadi berbalik menjadi kebohongan di tangan orang-orang yang toksik gitu loh guys ya. Jadi kamu harus berhati-hati di sini iya, jangan sampai terjebak ya guys ya. Jadi di sini si pengganggu ini sebetulnya ingin pekerjaan kamu ini berjalan tidak baik-baik saja, karena dia merasa iri ya, iri hati dengan karir usaha bisnis kamu gitu loh guys ya. Jadi dia pengen kayak menghambat lah istilahnya ya, menghambat pekerjaan kamu biar nggak kelar-kelar, biar nggak selesai-selesai. Mungkin kamu saat kerja diajak ngomong, diajak ngobrol gitu loh guys ya, padahal kamu lagi kerja, kamu kan perlu konsentrasi, perlu yang namanya fokus ya. Jadi terpecah fokus kamu, jadi kacau pikiran kamu diajak ngomong, tadi hitungnya sampai di mana ya. Misalnya kamu diminta untuk menghitung gitu loh guys ya, dia ngajakin ngobrol gitu ya guys ya, tapi dengan wajah yang manis, dengan kata-kata yang sangat
memikat ya, seolah-olah dia itu pengen jadi teman dekat kamu ya, karena dia harus mengambil kepercayaan kamu terlebih dahulu sebelum membuat kamu jungkir balik. Nah seperti itu, wah itu metodenya tuh ya, cara dia untuk bisa menjatuhkan kamu dari segi usaha karir bisnis seperti itu ya guys ya. Makanya dia gangguin kamu ya, karena dia iri dengan kerjaan kamu ini ya, pekerjaan kamu ya, dia nggak suka dengan pekerjaan kamu. Mungkin pekerjaan kamu lebih baik daripada pekerjaannya ya guys ya, secara profesi gitu ya guys ya, karir ya, atau hasil kerja kamu tuh lebih bagus daripada dirinya, bisa juga seperti itu ya. Jadinya dia pengen mengacaukan. Nah karena dia merasa iri hati seperti itu. And di sini apalagi yang diinginkan oleh si pengganggu dari dirimu ya, ada Eight of Wands ya. Ini beda cerita ya guys ya. Ini pengganggunya sepertinya berasal dari lingkungan tempat kamu stay atau tinggal ya guys ya, dimana dia ini mengganggu kamu itu karena dia pengen ngajak kamu berkomunikasi. Aku merasa di antara kamu ini ada yang sudah cut off koneksi ya, bahkan cut off komunikasi juga ya, nggak mau terkoneksi atau terhubung dengan orang ini, tidak mau berinteraksi dengan orang ini, dan tidak mau ngomong atau membuka pembicaraan dengan orang ini ya. Kamu memutuskan untuk menjauh, jaga jarak, pergi, menghindar, bahkan tidak menegur orang ini ya, karena kamu tahu orang ini toksik atau orang ini ternyata NPD, narsistik, kamu tahu gitu. Makanya kamu memutuskan komunikasi dan interaksi dengan dirinya. Makanya dia selalu gangguin kamu. Mungkin ketika kamu lewat, dia suka kayak mengolok-olok atau mengejek ya, biar kamu terpancing emosinya ya, sehingga kamu bisa terkoneksi kembali dengan dirinya dan bisa berkomunikasi lagi dengan dirinya. Dia menginginkan komunikasi dengan dirimu ya, dia menginginkan kamu menyapa dirinya lagi atau kembali menjalin hubungan koneksi dengan dirinya. Makanya dia terus gangguin kamu. Nah seperti itu. Oke, and next, apa yang diinginkan si pengganggu dari dirimu? Ada Eight of Swords ya guys ya, dimana pengganggu ini selalu mengganggu kamu itu karena dia ingin membuat kamu terperangkap ya guys ya, terperdaya ya guys ya. Di sini ada tipu daya ya guys ya, jebakan Batman ya guys ya. Makanya dia gangguin kamu ya, mancing-mancing kamu ya guys ya. Akhirnya kamu terpancing gitu maksudnya ya, sehingga ya di mata orang banyak kamulah yang jahatnya, kamulah yang bersalah, kamulah orang yang ternyata problematik atau bermasalah gitu loh guys ya. Ini orang kayak pengen membalikkan fakta atau memutarbalikkan fakta ya. Dia yang jahat, tapi seolah-olah ini dia pengen apa ya, memberikan pembuktian kepada orang banyak, kamulah yang jahat. Kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak pengen ngebalik ya, memutarbalikkan cerita. Nah, seperti itu iya. Oke, and next di sini apa yang diinginkan si pengganggu dari dirimu ya? Ada lagi nih ya, beda cerita lagi ya. Ada di circle kamu atau di lingkungan kamu itu orang yang suka gangguin kamu. Bisa jadi ini adalah tetangga kamu sendiri, bahkan mungkin saja tetangga dekat ya, atau masih memiliki family bonding sama kamu, dimana dia suka gangguin kamu, entah itu secara verbal maupun non verbal ya. Itu ternyata ya, yang dia inginkan adalah meminta sesuatu dari kamu ya, terutama hal-hal yang bersifat material ya. Mungkin dia mau minta duit ya, mau minta makanan, atau minta sesuatu yang dia inginkan gitu loh guys ya. Mungkin dia pengen apa ya, mungkin dia pengen minta jajan ya guys ya, atau kayak makanan gitu ya. Mungkin kamu habis dari pasar, habis belanja ya, atau kamu itu panggil abang-abang bakso, abang-abang nasi goreng gitu ya guys ya, di depan rumah kamu ya, tapi kamu nggak tawarin dia ya, atau kamu nggak berbagi sama dia gitu loh guys ya. Dia kayak pengen minta gitu loh guys ya, karena kamu kayaknya cuek aja atau nggak traktir dia, makanya itu membuat dirinya kayak jadi terdorong untuk gangguin kamu selama ini gitu loh guys ya. Jadi kayak pengen minta sesuatu dari kamu, entah itu uang, entah itu makanan. Pengennya kamu tuh ngasih sesuatu sama dia ya. Mungkin ini tetangga kamu ya guys ya, yang ileran. Sorry tuh saya ileran, ngerti kan ileran? Apa ya, suka kayak pengen punya orang gitu loh guys ya. Orang beli ini ya kayak pengen minta ya, orang beli itu dia juga pengen coba atau pengen ngambil ya, kayak gitu ya, suka minta-minta orang ini ya. Itu kenapa dia gangguin kamu, karena kamu nggak ngasih dia ya, nggak memberi dia gitu loh guys ya. Ada-ada saja. Oke, and the last one, apa yang diinginkan si pengganggu dari dirimu ya. Nah di sini ada lagi ya, another story ya. Ada pengganggu yang menginginkan menjadi
pahlawan kesiangan. Iya, karena dia di sini sepertinya ada yang menaruh hati sama kamu ya, dalam hubungan romansa ya guys ya. Mungkin kamu pernah menolak dia pernah menawarkan hubungan cinta atau hubungan tawaran kerjasama, kamu tolak gitu loh guys ya. Dan dia suka gangguin kamu gitu ya guys ya, biar kamu itu mau menerima dia ya, menerima cintanya atau menerima tawarannya ya guys ya. Makanya dia nggak pernah berhenti gangguin kamu ya. Seperti apapun gangguan yang diberikan ya, arahnya ini ya, dia pengen kamu menerima dirinya, dia pengen kamu menerima tawarannya ya, karena dia ingin mendapatkan kamu, atau dia terobsesi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari dirimu ya guys ya. Entah itu uang ya, jabatan, kedudukan, atau harta benda ya. Makanya dia di sini berusaha untuk menawarkan sesuatu sama kamu. Kalau kamu tidak menerima tawarannya ya, itu dia kayak terus-terusan merengek gitu loh guys ya, minta diterima kayak gitu. Iya, oke. Well guys, ini aja ya readingan buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file 2. Hai, file kedua, ini file kamu ya, buat kamu yang pilih file kedua dengan tanda boneka moshi-moshi. Oke, ini file kamu ya guys ya. Mari kita lihat energi dari seseorang, yang mana orang ini adalah si pengganggu ya, yang suka gangguin kamu. Apa sih yang diinginkan si pengganggu ini dari dirimu ya guys ya. Alright. Oke, di sini ada Queen of Pentacles, ada Seven of Cups, ada Seven of Wands, ada Three of Cups, and ada Ten of Swords. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan di file kedua. So guys, di sini energinya ya, ada yang berasal dari elemen Earth Signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Water Signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen Fire Signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen Air Signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Semua elemen ada di file kedua juga ya. So, semua zodiak ada di sini, namun yang mendominasi, yang strong energinya itu berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Well guys, mari kita lihat di sini ya guys ya, apa yang diinginkan si pengganggu dari dirimu ya. Oke. Di sini kita mulai dari hadirnya Queen of Pentacles ya, di mana ada pengganggu yang menginginkan kekacauan rezeki kamu ya. Dia menginginkan rezeki kamu ini, kalau bisa rezeki kamu ini nggak ada, ketutup gitu loh guys ya. Makanya dia gangguin kamu terus ya. Dia kayaknya mengganggu jalan kamu menjemput rezeki ya, karena dia tidak menginginkan kamu itu lebih kaya dari dia, lebih berduit dari dia, lebih ada dari dia, lebih punya dari dia gitu loh guys ya, secara material sih ya. Dia tipe orang pesaing ya, pesaing berat ya. Dia suka sekali bersaing dan ngajak orang bersaing. Walaupun kamu di sini posisinya siapa juga yang mau bersaing sama dia, ya kan? Tapi dia suka bersaing loh guys ya. Walaupun kamu nggak nganggap dia saingan, tapi dia yang nganggap kamu saingan gitu loh guys ya. Makanya ketika kamu di sini terlihat hidup sejahtera dan makmur ya, itu bikin dia kayaknya gerah ya dan kepanasan sendiri, sehingga dia sering sekali gangguin kamu ya. Dan aku rasa ini dia tidak cuman jealous, iri hati, tapi lebih mengarah ke dengki ya guys ya, karena pengen ngerusak ya, ngerusak kebahagiaan kamu secara material ya, pengen kayak membuat rezeki kamu itu nggak ada ya, atau rezeki kamu tuh jadi metong gitu loh guys ya. Makanya dia suka gangguin kamu ya, terutama ganggu kamu dalam mencari rezeki gitu loh guys ya. Macem-macem kelakuannya ya, atau tingkah lakunya ini banyak yang kayak nyeleneh gitu loh guys ya, karena dia sangat berusaha dan berupaya untuk bisa mengganggu kelancaran rezeki kamu, agar kamu tidak bisa menghasilkan pentacles yang banyak seperti itu ya guys ya. Oke. And next, di sini apa yang diinginkan si pengganggu dari dirimu? Another story. Ada si pengganggu yang ingin seperti kamu ya, yang kayaknya pengen menduplikasi kamu atau meniru kamu ya, secara look atau appearance ya. Dia kayaknya
tertarik untuk jadi dirimu ya guys ya. Dia kayaknya pengen punya barang-barang seperti kamu ya. Jadi kayak suka meniru gitu. Misalnya kamu beli baju yang coraknya seperti ini, dia ngikut gitu loh guys ya. Kamu beli bando, mahkota atau apapun ya, dia beberapa hari kemudian juga ikut beli ya, walaupun modelnya nggak sama ya, tapi setidaknya dia nggak mau kalah dari dirimu gitu loh guys ya. Makanya dia suka sekali gangguin kamu ya, karena dia pengen terlihat lebih baik daripada kamu ya, tampil sebagai the best, number one, and terdepan ya, terdepan di antara semua orang gitu ya guys ya, lebih depan daripada kamu gitu ya. Makanya di sini dia suka gangguin kamu ya guys ya. Berbagai macam cara dia lakukan untuk mengganggu kamu, membuat kamu tidak betah, membuat kamu merasa tidak nyaman, membuat kamu merasa tidak enak hati ya guys ya. Dan dia ini orang yang suka sekali merendahkan kamu. Sorry itu saya, dia suka sekali menyepelekan kamu, meremehkan kamu, dan selalu kayak, sorry itu saya, mencela, kayak lebih ke menghina gitu, mengolok-olok ya, karena dia merasa kalah sebetulnya ya guys ya. Cuman ya dia nggak mau kalah, makanya dia mengekspresikannya dengan cara seperti itu ya, biar dirinya itu terangkat gitu loh guys ya. Ngerti kan maksudnya? Maksud dia adalah dengan merendahkan kamu atau merendahkan orang, maka dirinya bisa terangkat, bisa naik kayak gitu. Iya, itu maksudnya dia. Padahal walaupun dia mencaci maki orang, walau dia mencela orang gitu ya guys ya, kalau tidak sesuai dengan fakta, kalau tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya, tidak sesuai dengan realita dan tidak ada buktinya ya, itu bisa jadi fitnah ya, bisa jadi bumerang bagi dirinya sendiri gitu loh guys ya. Dia nggak mikir sampai ke sana ya guys ya. Yang penting di sini dia selalu pengen jadi orang yang lebih unggul ketimbang dirimu. Makanya dia suka gangguin kamu ya, agar kamu itu bisa lebih turun gitu ya, secara kualitas gitu ya guys ya, atau secara kuantitas gitu ya, sehingga kamu nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus ya, dan membuat kamu jadi emosional gitu ya. Memang itu yang dia inginkan ya, agar dia di sini bisa terlihat lebih unggul ketimbang dirimu ya. Jadi di sini dari segi penampilan ya, kebanyakan ini energinya feminim juga ya, cewek ya guys ya, kebanyakan sih cewek ya guys ya, yang suka ngajak bersaing gini ya. Oke. And next, apa yang diinginkan si pengganggu dari dirimu ya? Wah, di sini ya, di antara kamu ini ada si pengganggu yang berasal dari circle atau lingkungan kamu ya, dimana dia ini mengganggu kamu ya, tidak henti-hentinya mengganggu kamu, karena dia ingin mengambil alih kehidupanmu dan mengontrol dirimu ya guys ya. Dia pengen memasuki kehidupan kamu ya, pengen masuk ke dalam kehidupan kamu guna untuk mensetir dirimu ya. Sepertinya ini tipe orang yang narsis ya guys ya, narsistik ya guys ya, NPD ya guys ya, yang mana dia pengen menguasai, pengen berkuasa ya guys ya, atas diri dan kehidupan orang lain, padahal dia sama sekali tidak memiliki hak untuk itu ya. Tapi yang namanya NPD, dia suka melanggar batasan, suka melanggar aturan, berhak atau tidak berhak. Pokoknya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah miliknya. Seperti itu ya guys ya. Makanya sorry itu saya, kebanyakan orang NPD itu kayak nggak ada akhlak ya. Sorry itu saya guys ya, kayak nggak beradab gitu loh guys ya. Nggak tahu punya orang, nggak tahu milik orang ya. Langsung aja main embat, langsung aja diambil gitu loh guys ya, tanpa izin. Bahkan ada yang langsung comot aja ya. Dia merasa bahwa punya orang, milik orang, harta orang, kepunyaan orang, aset orang, dia pun boleh menikmatinya, boleh mengambilnya, seolah-olah seperti itu gitu loh guys ya. Makanya kalau kamu ketemu orang-orang yang tipe-tipe kayak narsistik NPD kayak gini ya guys ya, kamu mesti menghindari orang yang modelnya seperti ini ya, karena dia akan melanggar batasan. Dia nggak peduli yang namanya norma, moral, etika. Kamu jangan bicara soal peradaban dengan dirinya, dia akan tetap melanggar itu karena dia merasa dirinya paling berkuasa gitu. Makanya ini ada model yang NPD kayak gini ya, di lingkungan atau di circle kamu, yang mana dia suka gangguin kamu karena dia pengen menguasai sesuatu dari dirimu ya, entah itu hobi kamu, entah itu kemampuan kamu, atau sesuatu yang berharga dari dirimu atau di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu. Oke, next, apa yang diinginkan si pengganggu dari dirimu? Di sini ada Three of Cups ya guys ya, dimana si pengganggu ini ingin mengucilkan kamu ya guys ya.
atau membuat kamu jadi terisolasi, nggak punya teman, nggak punya dukungan, nggak punya orang-orang yang bisa berpihak sama kamu ya. Makanya dia terus-terusan gangguin kamu ya, biar kamu ini nanti marah sama dia ya, dan dilihat oleh banyak orang ya, sehingga orang-orang tuh mudah ngejudge kamu ya, ketika dia mengatakan bahwa ya kamu tuh orangnya begini-begini, judes, galak, bla 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 bla, ya kan? Dia ngomong nih ya sama orang-orang di samping dia gitu loh guys ya. Nah, ketika kamu lewat ya di depan mereka ya guys ya, terus nih orang mancing-mancing kamu nih, ganggu-gangguin kamu ya, terus kamu samperin, kamu labrak ya. Ketika kamu melabrak, memberikan reaksi yang emosional, meledak-ledak, meletup-letup sama mereka ya, sama dia si pengganggu ini, maka berhasillah dia memancing emosi kamu keluar, memancing amarah kamu meletup ya, memancing amarah kamu itu meledak gitu loh guys ya. Dia berhasil, dan akhirnya itu memvalidasi bahwa kamu memang benar orang yang judes, orang yang galak, orang yang temperamen seperti itu ya. Jadi dia kayak ngecap kamu atau ngejudge kamu duluan ya, menebarkan apa ya, perilaku kamu yang dia rekayasa seperti itu ya. Ini permainannya ya, sehingga ketika dia mencoba memunculkan apa yang dia sudah sebarkan ke orang-orang ya, maka ketika kamu merespon atau memberikan reaksi, maka tervalidasilah ya omongan dia. Jadi orang-orang pada percaya, oh bahwa kamu itu judes, oh bahwa kamu itu galak, oh bahwa kamu itu temperamen. Akhirnya orang-orang nggak berani dekatin kamu, akhirnya orang-orang menjauh dari dirimu, akhirnya kamu dikucilkan dan terisolasi. Itu yang diinginkan oleh si pengganggu ini ya. Aku merasakan ya energi dari si pengganggu ya, orang-orang yang gangguin kamu di file kedua ini adalah orang-orang NPD ya guys ya. Karena dia selalu kayak berisik banget, nggak bisa tenang gitu loh guys ya. Kayak suka bikin onar dan cari gara-gara seperti itu ya. And the last one di sini, apa yang diinginkan si pengganggu dari dirimu? Jelas ya guys ya, ada Ten of Swords ya, dimana dia menginginkan kamu itu menjadi tersakiti, terluka, sengsara, dan menderita oleh karena kelakuannya, perilakunya, sikapnya, kata-katanya ya. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lontarkan ya, itu membuat kamu jadi tersakiti. Itu yang diinginkannya ya, dikonfirmasi oleh Ten of Swords ya. Jelas sekali dia ingin menyakiti kamu, melukai kamu, membuat kamu merasa terluka ya, merasa tersakiti ya, dengan gangguan-gangguan yang diberikan oleh si pengganggu ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading berikutnya guys. See ya.